إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat lahir maupun batin. Kemudian kita memuji dan memuji Allah atas nama-namanya yang husna dan perbuatannya yang maha adil dan maha ihsan. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, penutup para nabi, yang dengan tangan beliau manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan. Adapun khutbah kita kali ini yaitu mendulang pesan atau beberapa pesan dari surat Al-Fatihah yang mudah-mudahan setelah mendengarkan menyimak dengan baik bisa menambah makrifat kita kepada Allah, kepada Al-Quran, sehingga menambah juga iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sebagian yang juga berpendapat ini bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, tapi ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terlepas dari perbedaan itu, kita tidak ingin membicarakannya, tapi lebih ke makna atau pesan yang terkandung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama, perkataan dengan di sini artinya adalah memohon pertolongan kepada Allah dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim ditolong, dibantu, dipermudah dan juga diberkahi oleh Allah, dibimbing. Oleh sebab itu Allah melalui lisan Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita
membaca bismillah dalam seluruh perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala pujian lillah, milik Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillah dalam bahasa Arab artinya pujian yang bersumber dari kekaguman, pengagungan, pengkultusan, kecintaan kepada zat yang dipuji. Berbeda dengan as-sana dalam bahasa Arab. Sana sekedar memuji, masya Allah bagus, masya Allah cantik, masya Allah rapi dan seterusnya. Itu sana dalam bahasa Arab. Hanya sekedar takjub biasa. Tapi kalau alhamdulillah, yaitu rasa takjub yang bersumber dari kesempurnaan zat, kebesaran, kemuliaan, kebaikan dari zat yang memberikan kebaikan kepada dia. Kemudian dia memuji zat tersebut yang disertai pengagungan. Jadi alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kekaguman, pengagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disyariatkan kepada kita setelah makan dan setelah melakukan aktivitas yang baik mengucapkan alhamdulillah, agar terkontak hati kita dengan lisan kepada Allah, memuji Allah atas nikmat-Nya, atas kebaikan-kebaikan Allah, takjub kepada kekuatan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di lisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan penggalan ayat setelahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa Allah dipuji? Mengapa Allah disanjung? Karena Allah itu Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Pencipta dengan bentuk yang seindah, sebagus, serapi-rapinya, pengatur alam semesta, yang memberi rezeki. Itu makna dari Rabbul alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan pada ayat setelahnya, Ar-Rahmanir Rahim. Mengapa Allah dipuji? Karena Allah Rabbul alamin dan juga karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Penyayang dan Pengasih. Ar-Rahman pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, mau yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak, semuanya mendapat kasih sayang. Adapun Rahim, kecintaan yang khusus bagi hamba yang beriman, berupa keberkahan hidup, kekuatan iman, pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, Malik Yaumiddin, Raja alam akhirat, Raja hari pembalasan. Dalam 3 ayat yang mulia ini, kata para ulama, ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin itu akan mendatangkan orang yang betul-betul memahami merenungi maknanya, akan mendatangkan pengagungan, tertanamnya pengagungan pada diri seorang hamba, pengkultusan, pembesaran, penghormatan yang luar biasa, sehingga tidak ada di dalam hatinya kecuali pembesaran kepada Allah, menghormati Allah. Selain itu hanya mengikut Allah satu-satunya zat yang menjadi tolak ukur dalam mengagungkan dan membesarkan. Selainnya hanya mengikut. Kemudian ayat setelahnya Ar-Rahmanir Rahim akan mendatangkan kecintaan pada diri seorang hamba, pada hatinya. Karena Allah itu Maha Penyayang, Pengasih. Semua kebaikan yang ada pada kita adalah kasih sayang Allah. Bahkan ketika kita melakukan dosa, tetap diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan rezeki. Zat yang seperti ini akan tertanam kecenderungan seorang hamba untuk mencintainya, sebagaimana yang berlaku di kalangan manusia. Kalau ada orang yang perhatian kepada dia, memberikan apa yang dia mau, apa yang dia suka, dia butuhkan, maka hati akan condong kepada orang tersebut. Bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalal, Sang Pencipta alam semesta,
Sang Pengasih dan Penyayang yang tidak terhitung kebaikannya, Rahmanir Rahim, akan tertanam dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat setelahnya, Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Allah mengkhususkan raja hari pembalasan. Padahal Allah raja hari di seluruh alam dunia dan akhirat. Tapi di sini Allah mengkhususkan alam akhirat. Karena para ulama, karena kekuasaan kerajaan Allah akan nampak pada di akhirat kelak. Karena di dunia masih banyak orang yang lalai dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari melihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Semuanya mengaku tunduk datang kepada Allah dalam keadaan tunduk. Jadi raja hari pembalasan ini akan mendatangkan rasa takut pada diri seorang hamba, yang dimana kelakuannya selama dunia akan dibalas, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal, sang Malik, raja yang maha adil. Tidak ada satu kebaikan tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tercecer dari kebaikan. Demikian juga keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan satu, dia akan lihat, artinya akan dibalas oleh Allah walaupun kecil kebaikan itu. Dan siapa yang beramal atau melakukan keburukan, pasti akan dia lihat di hari kiamat. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang, dimintai pertanggungjawaban kelakuan-kelakuan kita di dunia selama di dunia ini. Ini akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Karena ad-din di situ memiliki dua makna. Makna yang pertama dari kata daniyah, rendah. Karena manusia pada hari kiamat rendah semua. Yang mengaku masih memiliki kekuasaan di dunia, di akhirat tidak ada. Rendah. Hari kerendahan di semua makhluk. Dan hari pembalasan, maknanya pembalasan, makna yang kedua, akan dibalas seluruh kelakuan-kelakuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilman iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar dari seorang hamba, pengakuan bahwasanya hanya kepada-Mu ya Allah kami menyerahkan ibadah kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu wahai Allah kami memohon pertolongan, menyandarkan harapan kami. Menunjukkan perintah dari Allah agar kita memurnikan seluruh peribadahan kita. Jangan menyembah sedikit pun kepada selain Allah. Ibadah lahir maupun batin, seluruh persembahan ibadah kita harus kita serahkan kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan demikian juga memohon pertolongan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya semua perbuatan kita tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Allah dan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberi bantuan. Jadi seorang hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah, dia akan hatinya selalu bergantung kepada Allah.
Karena dia yakin tidak ada yang bisa terwujud di alam semesta ini, termasuk dia beribadah, melangkahkan kakinya ke masjid, membaca Al-Quran, termasuk aktivitas dunia yang lainnya. Apa yang ingin dia raih, itu tidak akan terwujud tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada kami mempersembahkan ibadah kami, bukan kepada selainnya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kami mohon pertolongan, menyandarkan harapan kami dalam semua perbuatan ibadah maupun dunia. Kemudian Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kata para ulama, bukan termasuk doa yang paling besar, yang paling terbaik dan paling mengumpulkan adalah doa ini. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, bimbingan ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata para ulama, yaitu jalan yang dibangun di atas ilmu dan di atas amalan, yaitu mengikuti kebenaran dan mengerjakannya. Makanya di ayat setelahnya Allah mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa yang telah beri nikmat? Itu para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Karena mereka mengikuti kebenaran, wahyu yang datang dari Allah dan mengamalkannya, mengerjakannya. Kalau itu berupa perintah, wajib mereka kerjakan. Berupa larangan, haram, mereka tinggalkan. Ini yang dimaksud. Jadi setelah dapat ilmu mereka kerjakan. Bukan sebagaimana dua aliran ini. Ya apa itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Walad dhalin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Kata para ulama, siapakah al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai ini? Yaitu orang yang mengetahui kebenaran, dia tahu ini wajib, dia tidak kerjakan. Dia tahu sholat lima waktu wajib, dia tidak kerjakan. Maghdubi alaihim, termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu ini haram, dia tetap kerjakan. Ini maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Kemudian walad dhalin, orang yang tersesat, semangat beribadah tapi tidak di atas ilmu. Yang penting saya beribadah. Dia tidak mau cross check apakah ibadah ini betul-betul datang dari Allah lewat lisan Rasulullah dengan penjelasan para ulama, apakah tidak. Yang penting beramal di atas kebodohan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah sekali-kali kalian mengikuti, mengamalkan, mempercayai sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentang. Jadi mari kita mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang mencari kebenaran. Setelah dia dapat, dia amalkan, dia kerjakan, bukan dia abaikan. Seperti dua golongan yang buruk ini. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri-diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa dammir a'da'ahum a'da'ak. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.